Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Sadia dengan NIM 2409116078 dari kelas B 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini project saya yang bertema Sistem Manajemen Daftar Destinasi Wisata Kota Jogja. Di sini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, latar belakang, kedua tujuan, ketiga studi kasus, keempat rancangan basis data, 5 contoh query, 6 contoh data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Jogja memiliki banyak sekali destinasi wisata, tapi informasi terkait lokasi, harga tiket, dan jam operasional masih tersebar sehingga sulit diakses wisatawan. Ulasan dan rating pengunjung juga belum terkelola dengan baik, sedangkan pemasaran tiket masih manual dan rawan kesalahan. Nah, oleh karena itu, sangat dibutuhkan sistem manajemen destinasi wisata yang terpusat dan terintegrasi. Selanjutnya adalah tujuan, yang dimana sistem ini bertujuan untuk menyediakan database terpusat destinasi wisata di Jogja agar informasi lebih mudah diakses. Selain itu juga, sistem ini memfasilitasi pemesanan tiket secara digital, menyediakan fitur ulasan dan rating dari pengunjung, serta menghasilkan laporan yang dapat dimanfaatkan pengelola maupun pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Nah, selanjutnya adalah studi kasus. Sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia, Jogja ini selalu terus menghadirkan beragam destinasi baru yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Tetapi, masih banyak sekali objek wisata yang belum terdokumentasi secara baik sehingga informasi itu sulit sekali untuk dijangkau. Di sisi lain juga, jumlah pengunjung yang tinggi menuntut adanya sistem digital yang mampu membantu wisatawan memperoleh informasi, melakukan pemesanan, serta memberikan umpan balik dan komentar praktis dan terintegrasi. Selanjutnya adalah rancangan basis data. Nah, untuk mendukung sistem ini, saya merancang basis data dengan membuat 5 tabel utama. Yang pertama adalah tabel pemesanan, yang dimana tabel ini digunakan untuk mencatat transaksi tiket-tiket itu. Terus yang kedua itu adalah tabel tempat wisata yang digunakan untuk daftar untuk menyimpan daftar destinasi wisata. Yang ketiga adalah tabel tiket wisata yang digunakan untuk menyimpan jenis tiket, harga dan juga stok tiket dari suatu tempat destinasi wisata. Yang keempat adalah tabel ulasan yang digunakan untuk menerima komentar dan rating pengunjung. Dan yang terakhir itu adalah tabel wisatawan yang digunakan untuk menyimpan data-data dari pengunjung. Dan di sini saya juga masuki beberapa query yang saya gunakan untuk membuat program ini. Dan di sini saya pertama itu menggunakan query insert. Jadi query insert itu digunakan untuk menambahkan suatu data ke dalam suatu kolom ataupun tabel. Nah, di sini saya menggunakan insert untuk memasukkan data baru ke dalam tabel wisatawan. Di mana di tabel wisatawan ini ada ID wisatawan, nama HP, alamat, email. Yang kedua itu adalah query select. Query select ini adalah query yang memilih seluruh data yang ada di dalam suatu tabel. Di sini saya menggunakan tabel tempat wisata untuk ditampilkan seluruh isi data dari tabel tersebut. Yang ketiga adalah query update, di mana query update ini digunakan untuk memperbarui atau mengubah suatu data yang ada di dalam tabel. Dan di sini saya menggunakan tabel tempat wisata, di mana menggunakan prekondisian ID tempat adalah nomor 1, yang harga tiketnya itu diupdate menjadi 30.000. Lalu yang terakhir itu saya menggunakan query delete, dan yang mana query delete ini digunakan untuk menghapus suatu data yang mana di sini di contoh ini
ID ulasannya adalah nomor 2. Jadi ID ulasan nomor 2 itu akan terhapus dari tabel ulasan. Nah, yang selanjutnya adalah contoh data. Di sini saya menggunakan tabel pemesanan dan tabel ulasan sebagai contoh data. Di sini saya menggunakan query select bintang from lalu nama tabel untuk menampilkan seluruh isi data serta kolom-kolom yang ada di dalam satu tabel. Contohnya di sini tabel pemesanan. Di tabel pemesanan ini terdapat kolom-kolom seperti ID pemesanan, ID wisatawan, ID tiket, lalu ada kolom tanggal pesan. Itu terlihat semua ada data-datanya yang sudah termasuk ke dalam tabel ini. Lalu yang kedua itu ada tabel ulasan, di mana kolomnya itu ada ID ulasan, ID wisatawan, ID tempat, rating, dan juga komentar. Di mana juga sama, datanya sudah masuk ke dalam tabel ulasan, ada ID-nya, terus rating, terus juga ada komentar dari pengunjung. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi, sistem manajemen destinasi wisata ini menurut saya sangat memberikan manfaat yang banyak bagi wisatawan, pengelola, dan juga pemerintah. Yang dimana untuk wisatawan itu bisa lebih mudah mencari informasi dan memesan tiket, serta bagi pengelola itu dapat mengatur tiket dan mempromosikan destinasi. Dan sementara untuk pemerintah itu dapat memanfaatkan data untuk laporan dan kebijakan pariwisata. Nah, dengan basis data ini, permasalahan data yang sebelumnya tersebar dan manual dapat teratasi, sehingga informasi menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah diakses. Nah, untuk kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan integrasi pembayaran online dan menggunakan aplikasi mobile, supaya aplikasi ini atau sistem ini bisa lebih bermanfaat bagi seluruh pihak. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong